Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy. Di sini saya akan mempresentasikan tentang set instruksi dan elemen-elemen pembangunnya. Yang pertama, apa itu set instruksi? Set instruksi ini merupakan kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU. Yang kedua, apa itu instruksi mesin atau mesin instruction atau instruksi komputer atau disebut juga dengan computer instruction. Itu merupakan operasi dari CPU yang ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankannya. Kemudian ada desain set instruksi. Desain set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek, diantaranya yaitu yang pertama ada kelengkapan set instruksi, yang kedua yaitu ada ortogonalitas atau sifat independensi instruksi. Kemudian yang ketiga ada kompatibilitas. Kompatibilitas ini terbagi menjadi dua, yaitu ada source code compatibility, ada object code compatibility. Selain ketiga aspek tersebut juga melibatkan beberapa hal, yaitu diantaranya yang pertama ada operation repertoire. Operation repertoire merupakan berapa banyak dan operasi apa saja yang disediakan dan berapa sulit operasinya. Yang kedua yaitu ada data types. Data types merupakan tipe atau jenis data yang dapat diolah. Yang ketiga yaitu ada instruction format. Itu merupakan panjangnya, banyaknya format, dan juga lain sebagainya. Yang keempat itu ada register. Register merupakan banyaknya register yang dapat digunakan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada addressing. Addressing merupakan mode pengamatan untuk operan. Format instruksi adalah suatu instruksi yang terdiri dari beberapa file yang sesuai dengan elemen dalam instruksi tersebut. Layout dari suatu instruksi sering disebut sebagai format instruksi atau instruksi format. Kemudian ada elemen-elemen instruksi. Elemen-elemen instruksi itu terdiri dari yang pertama ada operand kode atau disebut dengan opcode. Operand kode atau opcode ini merupakan menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua ada source operand reference merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga ada ratio operand reference merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu ada next instruction reference merupakan memberitahu CPU untuk mengambil instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan itu selesai. Source dan ratio operand dapat berupa salah satu di antara tiga jenis, yaitu diantaranya yang pertama main or virtual memory, kemudian yang kedua CPU register, dan yang ketiga input atau output device. Macam-macam instruksi. Instruksi itu terdiri dari beberapa macam. Di antaranya yaitu yang pertama ada data processing. Data processing itu adalah arithmetic and logical instruction. Yang kedua yaitu data storage, adalah memory instruction. Yang ketiga ada data movement, yaitu input atau output instruction. Dan yang terakhir yaitu ada control. Control ini merupakan test and run instruction. Macam-macam instruksi menurut jumlah operasi yang dispesifikasikan, yaitu yang pertama ada O address instruction, yang kedua ada I address instruction, yang ketiga ada N address instruction, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu ada M plus N address instruction. Macam-macam instruksi
Menurut sifat akses terhadap memori atau register, yaitu terdiri dari 3 macam. Di antaranya itu yang pertama ada memory to register instruction, yang kedua ada memory to memory instruction, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada register to register instruction. Berapa banyak address yang digunakan? Salah satu cara tradisional untuk menggambarkan arsitektur prosesor adalah dengan melihat jumlah alamat yang terkandung dalam setiap instruksinya. Yang kedua yaitu jumlah alamat maksimum yang mungkin diperlukan dalam sebuah instruksi, yaitu ada 4 alamat, yaitu terdiri dari 2 operan, 1 hasil, 1 untuk alamat instruksi berikutnya. Kemudian ada 3 alamat, yaitu terdiri dari 2 operan dan 1 hasil. Dan ada 2 alamat, yaitu 1 operan merangkap hasil, satunya lagi operan. Dan yang terakhir yaitu ada 1 alamat, yaitu menggunakan akumulator untuk menyimpan operan dan hasilnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.